Halo teman-teman sobat pecita catur, kita jumpa lagi bersama kami channel Berpikir Cerdas. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengulas partai antara Nicky Ford dan Emil Kramer, teman-teman. Partai ini sangat epik teman-teman, karena Kramer bermain tanpa menteri ya teman-teman. Dia mengorbankan menterinya di 9 angka pertama teman-teman, tapi masih menang. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat ulasannya. E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke B5 atau pembukaan Ruy Lopez, dibalas dengan kuda ke F6 yang bisa juga disebut dengan battling defense. Dilanjut dengan permainan 4 kuda, yaitu kuda ke C3. Dibalas dengan gajah ke C5, mengaktifkan gajah yang juga menekan pion lemah F2 dan sekaligus persiapan untuk kada pendek. Oke, Nicky Ford memulai aksi pertamanya dengan kuda kali E5. Lah, apa kuda ini langsung dikorbankan? Tentu tidak, karena jika kuda memakan kuda, ada pion T4 double attack. Kuda atau gajah pasti kena balik juga. Tapi yang perlu diketahui, memakan dengan kuda pun juga tetap bagus kok. Ya, Kramer memilih kuda ke T4, mengancam gajah yang begitu aktif. Lalu gajah mundur ke E2, melanjutkan rencana tadi, yaitu rokade pendek. Ya, rokade pendek untuk Nicky Ford juga merupakan main line. Tapi dia memilih pion ke D3 terlebih dahulu, membuat struktur pion lebih solid dan juga membuka jalan untuk gajah. Kramer melanjutkannya dengan pion D5, memberi tantangan pada pion E4, karena jika kita lihat lebih detail lagi, kuda sedang mengancam gajah. Dan jika pion E4 hilang, itu bisa dimanfaatkan oleh benteng ke E8, karena kuda juga menggantung ya. Tapi tidak semudah itu bagi Kramer. Kuda yang menjadi penjaga pion D5 diancam balik dengan gajah G5 dengan ancaman pin pada menteri. Kramer mengancam balik dengan benteng ke E8 menyerang kuda. Ya, kuda mundur lagi ke F3 sekaligus memberi tawaran pertukaran kuda. Dan di sini Kramer memulai aksinya juga dengan kuda kali E4. Ya, hanya perlu 9 langkah untuk dia mengorbankan menterinya. Apa sih rencana Kramer ini? Oke, coba kita analisis. Baik, di sini jika gajah menerima pengorbanan dan memakan menteri, maka kuda kali F3 skak. 3 jawaban ya. Memakan dengan gajah, memakan dengan pion, atau raja F1. Coba kita bahas satu persatu. Jika memakan kuda dengan gajah, maka kuda tetap kuda skak star. Raja D2, kuda kali menteri, gajah kali C7, dan kuda kali P2. Kedua menteri pemain sudah sama-sama hilang ya, malah sekarang Kramer unggul 1 kuda. Oke, kita kembali. Jika raja F1, maka kuda ED2 skak, paksa menteri memakan kuda, dan kuda kali menteri skak. Raja E1, pion T4 ini gerakan yang bagus ya. Tapi jika suka menyederhanakan juga tidak salah. Benteng kali gajah, raja kali kuda, dan gajah kali pion F2. Keunggulan hitam, raja putih ini sudah tidak bisa untuk rokade ya. Dan dia punya pasangan 2 gajah yang tentunya akan dipertahankan pada ending nanti. Sangat menguntungkan. Oke, kembali lagi. Kita lihat gerakan terakhir. Pion kali kuda. Ya, jelas gajah kali F2 skak, raja G1, dan gajah H3 skak marah. Jebakan yang brilian. Oke, kembali ke permainan. Jadi sudah jelas ya, pengorbanan menteri ini adalah jebakan. Nicky Ford memakan kuda dengan kuda, dan Kramer tidak menyelamatkan menterinya, tapi tetap makan kuda dengan pion. Di sini putih harus berhati-hati, karena pion sedang menyerang kuda penjaga gajah. Jika pion kali pion, maka kuda kali kuda skak, gajah kali kuda, dan menteri kali gajah. Jadi karena itu,
Nikifor memakan menteri dengan gajah. Setelah pion juga memakan kuda, gajah mundur ke 4. Gajah ini sudah pasti hilang ya, karena dia terpaku oleh benteng. Kramer memakan pion kedua dengan pion sekaligus mengancam benteng. Dan tahukah kalian, jika benteng di sini sebenarnya sudah terjebak, jika dia mencoba menyelamatkan diri, misal kaki 1 atau 1, maka kuda F3 skakmat. Benar-benar strategi yang jenius. Sekarang pion mengancam benteng, yang tentunya juga ancaman pion promosi menteri. Oleh karena itu Raja Gede 2 menduduki benteng dengan menteri. Tetap saja Kramer memakan benteng dengan pion sekaligus promosi menteri. Dan jelas dimakan kembali oleh menteri. Ya, gajah E2 masih menggantung ya. Tentu benteng kali gajah skak. Posisi putih sekarang benar-benar sangat mengerikan. Karena jika Raja ke C3, maka benteng kali C2 skakmat. Begitu juga dengan Raja C1. Benteng kali C3 akan memberi kesempatan hitam untuk memenangkan tempo. Ya, setelah Raja mundur ke D1. Baik, sekarang kita perhatikan dulu ya. Jadi pengorbanan menteri tadi menghasilkan menteri melawan benteng, kuda, dan gajah. Plus posisi raja yang sangat buruk karena dikepung oleh perwira hitam. Benteng putih juga masih stuck dan terjebak. Saya sangat apresiasi untuk Kramer karena ini benar-benar perhitungan yang luar biasa menurut saya. Oke, dia masih melanjutkan dengan gajah G4, ancaman discover skak dengan benteng. Untuk kawan kita yang masih pemula, gerakan gajah G4 ini perlu diperhatikan ya. Karena sebenarnya benteng juga bisa memakan pion C2 yang gratis ini. Tapi gajah G4 memberi tempo gajah untuk ikut menyerang. Dengan ancaman discover skak yang tentunya sangat berbahaya. Tidak hanya itu ya, dia juga membuka serangan benteng ke file A. Ya, setelah Nikifor memakan pion B7 dengan menteri sekaligus menancam benteng. Oke, mungkin jika saya atau kalian yang di posisi ini, kita akan jelas menggerakkan benteng A ke E8. Karena itu gerakan yang bagus. Tapi Nikifor memilih memainkan benteng kali C2, discover skak terlebih dahulu. Baik, setelah Raja ke E1, baru benteng ke E8 skak. Ya, tidak mungkin menutup skak dengan menteri, jadi Raja ke F1. Masih lanjut gajah H3 skak. Jika menutup dengan menteri langsung saja, gajah kali menteri skak. Jadi Raja ke G1. Oke, di sini saya akan menganalisis gerakan yang menurut saya cukup bagus. Gerakannya adalah benteng C ke E2. Jelas ancaman benteng E1 skak. Jika pion F3 bermaksud melindungi petak E1 dengan gajah, tentu kuda kali F3 double skak. Raja 1 dan benteng kali E2 skakmat. Jadi gerakan terbaik benteng ke F1. Ya, tetap saja benteng ke E1. Tidak ada yang bisa melindungi skakmat kecuali menteri turun ke G2. Kuda F3 skak, Raja H1, benteng kali benteng skak, menteri kali benteng, gajah kali menteri. Ya, 3 petak Raja H2, G2, dan G1 sudah diblokir. Jadi tinggal idenya benteng ke E1 dan skakmat tidak terhentikan lagi. Ya, di sini juga tidak ada yang bisa dilakukan putih. Misal gajah G5, saya lebih suka benteng tetap ke E1. Gajah D2, saya tetap lebih suka benteng ke D1. Ya udahlah, gajah E1, benteng kali gajah, pion B4 mungkin, dan gajah 3 skakmat. Oke, kembali ke permainan. Tapi entah kenapa ya, di sini Kramer memilih kuda ke E2 skak. Raja harus ke H1, dan gerakan menarik dimainkan oleh Kramer, yaitu kuda ke C1, menutup penjagaan benteng di petak E1, sekaligus ancaman benteng E1 skakmat. Pion F4 melindungi petak E1 dengan gajah. Lanjut Kramer benteng naik ke E2. Ancaman skakmat, benteng kali H2. Dibalas menteri P8 skak. Yes, dengan simple gajah menutup skak. Baru gajah ke G3, melindungi pion di H2. Benteng E ke D2, berganti ancaman skakmat benteng ke D1. Baik, analisis terakhir ya. Gerakan pembelaan paling logis adalah menteri ke E8.
benteng D1 skak, gajah menutup skak, benteng F2, ancaman skakmat di F1 ya. Menteri E3, benteng F1 skak, menteri menutup, dan sebuah komandan yang bagus berada di baris 1. Para perwiranya berbaris ya, mungkin mereka lagi temenan gitu ya. Dan ya, tidak ada yang bisa dilakukan putih. Benteng D kali gajah, benteng kali kuda, dan benteng kali menteri skakmat. Oke, kembali ke permainan. Di sini Nicky Van mulai menteri kali A7. Jelas benteng D1 skak, menteri menutup skak, dan gajah G2 skakmat. Benar-benar skakmat yang sangat indah. Taktik dan strategi berkelupanan menteri grammar berjalan mulus. Raja ini dipaksa ke pojok dan diskakmat dengan gajah. Iya, raja ini dipaksa loh. Masih ingat posisi ini tadi? Setelah menteri memakan pion D7, coba perhatikan raja putih ini. Pertama benteng garis C2 skak, raja 1. Benteng E8 skak, raja F1. Gajah 3 skak, raja G1. Kuda E2 skak, raja H1. Dan dalam beberapa langkah, gajah G2 adalah skakmat. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video jatuh seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe.